Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanum Salsabila, NIM 23105260287. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah Filosofi Pendidikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Di dalam topik 1 filosofi pendidikan terdapat 3 poin penting. Yang pertama, apa 3 hal baru yang saya pelajari dari materi perjalanan pendidikan Indonesia? Yang kedua, apa 2 hal baru yang ingin saya ketahui lebih dalam? 3, apa salah satu langkah konkret yang segera saya lakukan setelah mempelajari materi ini? Pertama, 3 hal baru yang saya pelajari: mengetahui perubahan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Yang kedua, berkat Ki Hajar Dewantara, pendidikan di Indonesia dapat dijalani oleh semua kalangan masyarakat. Yang ketiga, mengetahui strategi perwujudan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. 2 hal baru yang ingin saya ketahui lebih dalam yaitu yang pertama, pengimplementasian kurikulum merdeka di lingkungan pendidikan formal. Yang kedua, metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Ketiga, salah satu langkah konkret yang akan saya lakukan, yang pertama adalah saya akan menentukan langkah-langkah pembelajaran yang kreatif dan inovatif, tentunya dengan menjadikan peserta didik bebas mengatur dirinya sendiri dalam belajar. Saya akan menciptakan suasana kelas menjadi menyenangkan dengan melibatkan partisipasi aktif peserta didik selama proses pembelajaran. Sebagai seorang guru, saya akan meminimalisir diri saya sendiri sebagai pusat belajar agar tidak menghambat keaktifan dan kreativitas peserta didik selama proses pembelajaran. Strategi yang akan saya gunakan adalah strategi yang berorientasi pada peserta didik, yakni menjadi fasilitator agar pengetahuan yang didapat oleh peserta didik berasal dari dirinya sendiri, bukan berdasarkan transfer pengetahuan dari guru dengan pendekatan yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran yang akan saya gunakan adalah metode di mana guru membimbing peserta didik untuk menemukan pengertian baru, praktik keterampilan, dan memperoleh pengetahuan berdasarkan pengalaman belajar mereka sendiri. Dalam metode ini diharapkan peserta didik belajar secara aktif dan kreatif untuk mencari pengetahuan. Di dalam topik 2 terdapat 3 poin penting. Yang pertama, perasaan saya selama mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Pertama, perasaan saya selama mempelajari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah saya memperoleh banyak pengetahuan dan pemahaman mengenai pikiran-pikiran Ki Hajar Dewantara dan cara pandang beliau mengenai pendidikan. Adapun implementasi pendidikan yang menekankan pada beberapa aspek penanaman nilai-nilai budaya kultural. Dalam proses pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, namun juga karakteristik, sikap, kemampuan yang nantinya akan bermanfaat bagi siswa di kehidupan saat ini atau yang akan datang. Penanaman nilai budi pekerti dan kebudayaan karakter positif juga menjadi poin yang penting dalam keberlangsungan pendidikan. Poin kedua di topik 2 adalah ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Setelah mempelajari materi ini, saya berpikir pentingnya pendidikan dan mempelajari sosial kultural bagi siswa. Sosial kultural dapat mengajarkan mengenai norma yang berlaku di masyarakat dan tingkah laku yang dimiliki siswa.
Sosial kultural membantu siswa untuk mengetahui seberapa jauh dirinya dapat berperan sebagai individu dan apa tanggung jawab dirinya terhadap kelompok di kelas. Saya juga belajar karakter siswa yang dicirikan oleh kesadaran dan pemahaman diri terhadap arti penting dirinya sebagai makhluk yang senantiasa ingin mencari kawan atau sahabat. Perlu kerjasama membangun relasi-relasi sosial di antara sesama manusia guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan personal. Selain itu, siswa juga diberi pendidikan yang mengarah kepada pengembangan dirinya agar dirinya menjadi pribadi yang merdeka, yang berarti memiliki minat, kemampuan, dan bakat terhadap suatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan dan orang lain di sekitarnya. Sehingga pengetahuan dan budi pekerti penting untuk dimiliki siswa dalam proses perubahan yang dialaminya. Poin penting yang ketiga dalam topik 2 adalah pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Pengalaman saya dalam membimbing siswa yaitu mengajarkan aturan-aturan yang berlaku di sekolah dan di rumah yang bertujuan menjadikan pribadi siswa yang disiplin dan menghargai orang lain. Hal ini juga bertujuan mengenalkan peraturan yang harus ditaati di semua tempat memiliki aturan tersendiri. Aturan-aturan yang diajarkan agar membiasakan siswa hidup disiplin dan menghormati orang lain. Dalam praktiknya, setiap hari guru akan menanyakan kesesuaian aturan yang ada di sekolah dan mempertanyakan kepada siswa apakah mereka sudah sesuai aturan atau belum. Jika sudah sesuai aturan, guru akan memberikan reward berupa bintang. Namun jika siswa belum sesuai aturan, maka akan diarahkan dan diberi pengertian bahwa kita harus mengikuti aturan yang berlaku sehingga menjadi pribadi yang baik dan disiplin. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.